Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas biologi 2.03 dengan anggota kelompok Afik Nisan Rizky, Putri Nadila, Rosida Sarani Putri. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang metodologi penelitian survei. Survei berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yaitu sur dari kata super yang berarti di atas atau melampaui. Sedangkan kata vei berasal dari kata videre yang berarti melihat. Jadi survei merupakan melihat di atas atau melampaui, menurut Lidi 1980 dalam Irawan Soeharto tahun 2005. Menurut Sugiono tahun 2013, metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Selanjutnya, metode dan proses penelitian. Tujuan penelitian survei menurut Masri Singarimbun, tujuan survei yakni yang pertama ada mengumpulkan data sederhana, yang kedua menerangkan atau menjelaskan suatu fenomena. Maksud dari tujuan dari metode survei menurut Singarimbun dan Effendi tahun 1995, yakni yang pertama ada penjajakan atau eksploratif. Maksudnya itu penelitian ini bersifat terbuka, masih mencari-cari pengetahuan. Peneliti ini tentang masalah-masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk dapat melakukan studi deskriptif. Yang kedua ada deskriptif. Penelitian ini dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa. Yang ketiga ada penjelasan. Penjelasan ini maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa. Selanjutnya ada evaluasi. Penelitian ini bisa digunakan untuk mengadakan evaluasi sejauh mana tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Yang kelima ada prediksi. Maksudnya itu penelitian ini juga bisa digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena sosial tertentu. Yang keenam ada penelitian operasional, yaitu pusat perhatian adalah variabel yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program. Setelah diidentifikasi hambatan-hambatan operasional, penelitian dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang terakhir ada pengembangan indikator sosial. Maksudnya dari penelitian survei yang dilakukan secara berkala dapat diperoleh hasil tersebut, dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan indikator-indikator sosial. Metode survei menurut Widodo tahun 2008, metode penelitian survei dibedakan menjadi dua tipe, yaitu cross-sectional survei digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat temporer dengan pengumpulan data cukup satu kali. Yang kedua adalah longitudinal survei digunakan untuk memahami isu yang berkepanjangan, tetapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Survei ini juga sering dibedakan lagi menjadi trend study, chart study, dan viral study. Menurut Moy Harjir tahun 2002, ada dua macam jenis penelitian survei. Yang pertama, survei untuk memperoleh data dasar guna memperoleh gambaran umum yang bermanfaat untuk membuat perencanaan dan kebijakan publik, misalnya sensus. Yang kedua, ada survei yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, sikap, dan harapan publik, misalnya prediksi suara pemilihan presiden. Yang pertama mengungkapkan fakta, yang kedua mengungkapkan efek suka tak suka. Proses penelitian survei. Pelaksanaan penelitian survei yaitu yang pertama merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Yang kedua menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Yang ketiga pengambilan populasi dan sampel. Yang keempat pembuatan kuesioner dan instrumen-instrumen. Yang kelima pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancara. Yang keenam pengelolaan data dan yang ketujuh analisis pelaporan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afik. Terima kasih. Nah, pada proses penelitian survei, pada tahap pertama, peneliti membangun sebuah instrumen daftar pertanyaan yang akan digunakan peneliti untuk mengukur variabelnya. Responden membaca dan menjawab dengan memberi tanda pada kuesioner tersebut. Sebuah jadwal interview adalah seperangkat pertanyaan dari petugas interview yang ditujukan kepada responden yang juga merupakan catatan atas tanggapan responden.
Peneliti menyusun konsep dan mengoperasionalkan variabel suatu pertanyaan. Peneliti mencatat dan mengulangi pertanyaan untuk klarifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Kemudian mengorganisasikan pertanyaan ke dalam pokok-pokok kuesioner ke responden yang sama pada akhir survei. Setelah tahap perencanaan, peneliti siap untuk mengumpulkan data, dilanjutkan dengan tahap penyortiran data. Peneliti menempatkan sampel responden secara terpisah melalui telepon atau surat. Responden menerima informasi pada kuesioner. Pertanyaan disertakan dan dengan pola memberi tanggapan. Peneliti dengan cermat mencatat tanggapan responden. Setelah responden melengkapi semua kuesioner dan peneliti menerimanya, peneliti mengelola data dan menyiapkan untuk analisis statistik. Unsur-unsur penelitian survei. Penelitian survei terdiri 2 tahap, yaitu teorisasi dan proses empiris. Teorisasi adanya pemahaman tentang konsep, proposisi, dan teori, sedangkan pada tahap empiris, pengetahuan tentang variabel, hipotesa, dan definisi operasional. 1. Konsep. Abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsep terdiri dari 2 jenis, yaitu konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas dan konsep abstraksi. Peranan konsep dalam penelitian untuk menghubungkan teori observasi antara abstraksi dengan realitas. 2. Proposisi. Dalam ilmu sosial, realitas sosial biasanya diabstraksikan sebagai hubungan antara 2 konsep. Hubungan yang logis tersebut disebut dengan proposisi. Ada 2 tipe proposisi, yaitu aksioma atau postulat, proposisi yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi oleh peneliti sehingga tidak perlu diuji dalam penelitian, dan teorem, proposisi yang dideduksikan dari aksioma. 3. Teori, serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan definisi serta proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial yang menarik perhatian peneliti. 4. Variabel, sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Nah, dalam penelitian sosial ada 2 bentuk variabel, yaitu variabel kategorikal atau categorical variable, membagi responden menjadi 2 kategori atau beberapa kategori. Variabel yang terdiri dari 2 kategori disebut variabel dikotomi, contohnya jenis kelamin, pria atau wanita, status pekerjaan, bekerja atau tidak bekerja, status perkawinan, kawin atau tidak kawin. Untuk variabel yang memiliki banyak variabel disebut variabel politomi. Contohnya, tidak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Variabel berkesinambungan atau continuous variable merupakan variabel yang nilai-nilainya merupakan suatu skala, baik bersifat ordinal maupun rasio. Contohnya, umur, jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran rumah tangga, dan sebagainya. Yang pertama, untuk pengertian hipotesa, instrumen kerja dari teori yang saling berhubungan dalam pembuktian kebenaran dengan cara menerangkan fenomena sosial melalui suatu pengujian secara terkontrol. 2. Definisi operasional, unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Kemudian untuk penentuan variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiono tahun 2011 pada halaman 38. Nah, variabel ada 2 macam, diantaranya variabel bebas. Variabel yang kemunculannya diasumsikan menjadi penyebab kemunculan variabel lain. Kemudian variabel terikat, variabel yang kemunculannya diasumsikan sebagai akibat kemunculan variabel sebab. Menurut tim pengembang ilmu pendidikan FIP UPI tahun 2007 pada halaman 41. Di samping itu, variabel penelitian sering juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Untuk pengukuran dan penyusunan skala, instrumen penelitian menurut Sugiono tahun 2011 pada halaman 102 menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian ini juga menjadi alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga mudah diolah. Yang pertama, pengumpulan data dan pengukuran data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa pedoman wawancara dan instrumen kuesioner yang telah disusun secara terstruktur. Teknik pengumpulan data, langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun kisi-kisi alat pengumpul data. Kisi-kisi yang dibuat mengacu pada variabel penelitian. Kedua, membuat butir-butir pertanyaan berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Untuk yang kedua, penyusunan instrumen. Dalam penyusunan instrumen, setelah sebelumnya ditetapkan jenis instrumen, langkah berikutnya adalah membuat kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi berisi lingkup materi pertanyaan, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, dan waktu yang dibutuhkan. Kisi-kisi ini mengacu pada variabel, kemudian dapat dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian indikator. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, lalu dapat disusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah diungkapkan dalam kisi-kisi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Merupakan suatu teknik yang digunakan peneliti dalam mengambil informasi dalam penelitian, guna sebagai pembuktian konkret atas jawaban fenomena tertentu yang ada di lingkungan sekitar. Teknik pengumpulan data ini meliputi pertama ada survei. Survei adalah teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Metode ini juga dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berjalan atau berlangsung. Kedua, ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan sebuah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan di dalamnya berisi pertanyaan dan pernyataan yang dijawab oleh responden, seperti yang dipaparkan oleh Suharsimi Arikunto pada tahun 1998. The Pearl method is a method of collecting data by filling a list of questions so that it can be known data from knowledge, attitudes, and opinions. Dan yang ketiga ada studi literatur. Studi literatur atau studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Keempat, ada studio dokumentasi. Menurut Arikunto tahun 2002, dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Kedua, ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Teknik analisis data peneliti dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada teknik presentase. Analisis presentase merupakan cara yang digunakan untuk melihat seberapa banyak kecenderungan frekuensi jawaban responden dan fenomena-fenomena di lapangan. Langkah ini juga dilakukan untuk melihat besar kecilnya proporsi dari setiap jawaban pada setiap pertanyaan sehingga data yang diperoleh selanjutnya mudah untuk dianalisa. Teknik presentase dengan melalui prosedur di bawah ini, yang pertama adalah pemeriksaan data. Memeriksa perolehan data yang terdapat pada instrumen penelitian dengan mengecek kelengkapan jawaban responden. Kedua, klasifikasi data. Menggolongkan data berdasarkan kriteria yang ditentukan agar memudahkan analisis data. Ketiga, tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat. Selanjutnya, menghitung frekuensi jawaban atau data. Menghitung presentase dengan teknik presentase dari setiap data yang diperoleh. Memvisualkan data dalam bentuk tabel. Menafsirkan data sesuai dengan
pertanyaan penelitian. Dan selanjutnya, teknik presentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan huruf dengan sebagai berikut. Menghitungnya yaitu besaran presentase sama dengan frekuensi jawaban dibagi jumlah total responden dikali 100%. Setelah dipresentasekan, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria perhitungan presentase. Selanjutnya ada tabulasi silang. Metode tabulasi silang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam satu tabel. Variabel yang dianalisa dengan metode ini adalah variabel yang bersifat kualitatif, yaitu yang memiliki skala nominal. Tabulasi silang merupakan cara termudah melihat asosiasi dalam sejumlah data dengan perhitungan presentase. Tabulasi silang merupakan salah satu alat yang paling berguna untuk mempelajari hubungan di antara variabel-variabel karena hasilnya mudah dikomunikasikan. Selanjutnya, tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan. Karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Variabel silang dapat digunakan jika salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif. Kedua variabel berupa variabel kualitatif. Pengolahan data pada tabulasi silang ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak? Yang kedua, seberapa kuat tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut? Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan, mengatur data untuk keperluan analisis statistik, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu atau spurious relation. Selanjutnya, untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono tahun 2013. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Untuk menghitung korelasi uji validitas menggunakan metode product moment portion, di mana banyaknya koresponden dikali jumlah skor dalam distribusi X dikali jumlah skor dalam distribusi Y dikurangi jumlah skor dalam distribusi X dikali jumlah skor dalam distribusi Y dibagi akar dari banyaknya koresponden dikali jumlah kuadrat masing-masing X dikurangi jumlah kuadrat masing-masing X dikali banyaknya koresponden dikali jumlah kuadrat masing-masing Y dikurangi jumlah kuadrat masing-masing Y. Item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum validitas yaitu 0,3. Selanjutnya adalah reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen untuk mengetahui keandalan suatu ukuran atau alat ukur menurut Ghazali tahun 2007. Pengujian ini menggunakan Cronpach alpha dengan rumus koefisien instrumen Cronpach alpha yaitu jumlah butir pertanyaan dibagi jumlah butir pertanyaan dikurangi 1 dikali 1 min jumlah varian skor soal dalam per item dibagi varian skor total. Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap butir dengan persamaan jumlah nilai skor yang dipilih dikali jumlah nilai skor
yang dipilih dibagi jumlah sampel, kemudian dibagi jumlah sampel. Suatu variabel dikatakan reliabilitas jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,7. Ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan lewat forum Elita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.